lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Dengan lebih bersemangat lagi, Shalom. Shalom. Yes, semua sudah siap ibadah hari ini? Yes. Yes, siapa yang udah siap angkat tangannya? Saya. Yes, saya juga. Semua sudah siap. Mari kita persiapkan hati kita juga. Kita mau panggil Tuhan. Kita mau datang juga kepada Tuhan untuk mungkin yang biasanya sama kakak, adik, atau sama mama papanya ikut beribadah. Kalau belum berkumpul semuanya panggil. Panggil dulu. Papa, mama, siapa? Abang, kakak, semuanya panggil untuk berkumpul karena kita mau beribadah bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Mari kita angkat pujian, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, aku datang kepadamu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita katakan sekali lagi, Bapa, aku datang kepadamu, Yesus. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah
siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Yes Bapa, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, hadir saat ini. Kami telah siap Tuhan untuk beribadah hari ini bersama dengan umat seiman-Mu di rumah kami masing-masing Bapa. Haleluya Bapa, ini hati kami Tuhan, ini kami Tuhan anak-anak-Mu datang kepadamu Bapa. Engkau sucikan, Kau kuduskan Tuhan untuk ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di rumah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang penuhi rumah kami. Haleluya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay, kita mau bangkit berdiri kembali, kita mau beribadah, kita mau menyanyikan kembali lagu untuk Tuhan. Kita mau katakan mata Tuhan melihat. Amin, semua percaya bahwa apa yang kita perbuat sekarang Tuhan melihat loh. Yes. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apa? Buat yang baik Yes. maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan ingat apa? Ingat, Tuhan siapa yang lihat kita? Ingat, Tuhan melihat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya. Kakak percaya semua adik-adik tahu bahwa Tuhan melihat setiap apa yang kita perbuat. Amin. Amin. Oleh sebab itu kita mau nyanyi kembali dengan lebih bersemangat karena kita tahu apa Tuhan melihat. Yes, kita mau katakan nothing's gonna stop kita untuk memuji Tuhan. Amin. Yes, kita mau lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. I will sing for your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. I lift your praise you now. Yes, whoa, oh, oh. We praise you now. Whoa, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's
Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Yes, kita akan pujian ini sekali lagi. Semua dengan lebih bersemangat ya. Praise you now. Yes, Jesus, we praise you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out of the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Yeah, kita mau katakan nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. Hallelujah. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, 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 yes, Jesus, I praise you forever. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Yes, I praise you. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, Yes, hallelujah. praising, Woo, from Jesus, praising nothing you. stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, oh, oh. Yeah, haleluya. Woo, beri sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Woo, haleluya. Yeah, haleluya. Semua sudah lebih bersemangat lagi? Yes. Yes, amin. Oke, semua boleh duduk kembali. Untuk kakak mau ada pengumuman sedikit untuk hari ini. Pengumumannya seperti biasa. Siapa yang udah hafal pengumuman kita hari ini? Oke, pengumuman kita untuk
komsel di tengah minggu. Siapa yang udah ikut komsel? Saya. Yes, amin, puji Tuhan. Udah banyak nih kayaknya yang ikut komsel. Puji Tuhan. Untuk teman-temannya yang tahu nih, oh teman aku yang ini belum ikut Kak. Boleh langsung diajakin ya. Kak kasih info hari apa dan jam berapa. Puji Tuhan, haleluya. Kakak percaya semua adik-adik yang ikut komsel akan lebih excited kembali untuk bertemu teman-teman ada yang via Zoom atau via WA video call ya. Untuk kita bisa ngobrol, sharing-sharing bareng. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Amin, yes. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk lebih menyembah Tuhan lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Dia, kita mau angkatkan nama Dia. Kita mau agungkan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk adik-adik yang ingin bangkit kembali berdiri. Boleh dipersilakan. Boleh adik-adik untuk angkat kedua tangannya. Boleh adik-adik ekspresikan apa yang mau adik-adik tunjukkan untuk Tuhan Yesus, Tuhan kita yang agung dan berkuasa atas hidup kita. Amin. Kita mau katakan kepada Tuhan, kita mau angkat pujian ini kembali. Yes, Jesus. Kita mau katakan Tuhan, Kau Tuhan, kebesaran kami dalam hidup kami. Haleluya. Ajarku berserah. Haleluya, yes, Bapa. Kuasai mataku. Haleluya Bapa. Kau besar Tuhan. Bahwa Kau besar. Menggenggam hidupku. Yes Bapa. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kita mau angkat pujian ini dengan segenap hati. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, haleluya. Kau yang berkuasa, surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang Yes, Bapa. berkuasa, Kau yang berkuasa Tuhan. surga bumi, Haleluya. kau menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi, kau menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, Yes, Bapa. Haleluya. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, haleluya Bapa, haleluya. Haleluya Bapa, haleluya. Yes, Yesus, ini kami Tuhan, haleluya. Kami agungkan Engkau. Haleluya, Engkau Tuhan, Engkau kebesaran kami Bapa. Haleluya Yesus, Kau yang berkuasa, Kau yang berdaulat atas hidup kami Bapa. Haleluya Bapa, yes Jesus, haleluya. Oh yes, Jesus, Jesus. Amin Yesus. Haleluya Bapak, kami panggil Engkau Tuhan untuk hadir di tempat ini. Haleluya Yesus, kami panggil Engkau Tuhan untuk hadir di rumah kami Bapak, memenuhi kami semua Tuhan. Haleluya Tuhan, inilah pujian penyembahan kami panjatkan kepada Engkau Bapa. Engkau yang berdaulat bagi hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya. Kami telah siap Tuhan untuk Engkau tabur dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah siap mendengarkan apa yang menjadi perintah-Mu hari ini Bapa. Apa yang menjadi firman-Mu, apa yang ingin Kau katakan kepada kami hari ini Bapa. Kami telah siap mendengarkan Bapa, bicaralah Tuhan kepada kami. Haleluya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik.
Ya, haleluya, haleluya. Luar biasa pujian penyembahan kita hari ini ya. Kak Sandy percaya saat adik-adik menyembah, saat adik-adik memuji nama Tuhan juga, kuasa pujian itu akan nyata dalam rumah adik-adik ya. Dan Kak Sandy juga percaya makin hari makin bertambah imannya. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama sharing firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini ya Bapa, di mana kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati hati kami, mata kami, telinga kami, pikiran kami, sehingga kami siap untuk menerima benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah benih-benih firman Tuhan ini tumbuh dalam hati kami, sehingga kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berbuah semakin banyak dan memberkati banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, hadirlah dalam hati kami, hadirlah dalam rumah kami, dan berkati hamba yang akan membawakan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Oke, sudah siap semuanya ya? Kita akan sama-sama pegang Alkitabnya, yang mau pakai gadget boleh, yang mau pakai Alkitab juga boleh. Oke, nah ini dia, taat mendatangkan berkat. Wah, di sini kalau kata-kata taat biasanya adalah kata yang paling dihindari, benar nggak ya? Di sini ada kelas kecil nggak ya? Siapa yang kelas kecil di sini sudah mulai taat? Angkat tangannya. Ada? Kayaknya setengah tiang ya, maksudnya setengah sedikit ngangkatnya. Ada ya, setengah taat, setengah enggak taat, setengah taat, setengah enggak taat ya. Ada yang setengah-setengah seperti itu. Taat itu kalau kita lakukan memang terkadang kita manusia kadang-kadang suka lupa, atau bukan lupa sih, kita sebenarnya ingat, tapi terkadang itu membuat kita berat melakukannya, apalagi yang kita sukai. Kata orang, udah taat aja, kata mama papa, taat aja, susah banget sih disuruh taat. Tapi memang betul, taat itu kadang-kadang lebih sulit dikerjakan dibanding kita ngomong. Padahal Tuhan bilang taat mendatangkan berkat. Oke, next slide. Nah, adik-adik, di sini Kak Sandy punya banyak kunci, ya. Kenapa kunci? Karena ketaatan itu adalah kunci menuju kesuksesan, kunci menuju keberhasilan, kunci menuju kesehatan yang sempurna. Kenapa bukan gambar yang lain? Ini jelas adik-adik. Tuhan bilang kita harus taat. Kenapa sih Tuhan bilang harus taat? Karena apa? Taat ini mendatangkan berkat, dan berkatnya apa? Keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam pelajaran, ya. Terus udah gitu kesuksesan, ya, usaha semuanya apapun itu, usaha papa mama semuanya. Kalau kita obey, kita taat, wah luar biasa berkatnya Tuhan itu nggak berhenti-berhenti, turun terus ya. Nah di sini dibilang do what is right. Artinya melakukan apa yang benar, completely, ya. Completely itu selesai. Terus udah gitu cheerfully, ya, dengan senang hati, quickly, segera, dan yang terakhir extra mile. Artinya lebih dari yang diharapkan oleh seseorang untuk melakukan. Nah, kita lihat satu-satu ya, tapi sebelum kita mau lihat satu-satu, kita baca dulu. Dari mana sih firman-Nya yang mendasari kita untuk taat? Ya, kita sama-sama lihat di Perjanjian Baru Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dibuka sama-sama, yuk. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Udah semuanya? Udah? Good. Kita sama-sama baca ya. Ingat, kalau baca Alkitab itu harus keras supaya telinganya kita dengar. Jadi jangan bisik-bisik, kalau kita baca kita bisik-bisik, nggak dengar, nanti keburu dicuri sama iblis ya. Tahu-tahu dengar ada roti, roti, langsung berubah pikiran, nggak mau dengar firman Tuhan lagi. Jadi yang keras ya, siap suaranya di gitu dulu. Oke, kalau udah siap kita sama-sama baca Lukas 5 ayat 1 sampai 11. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah.
Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Sedemikian jauh ya pemberitaan firman Tuhan kita. Ini adalah tentang ketaatan. Oke. Kak Cindy punya slide, ada ketaatan, ada obedient, ada ketidaktaatan, disobedient. Lewat Lukas 5 ayat 1 dan 11, yang pertama tadi kunci yang pertama, melakukan dengan benar kalau dia taat. Kalau Simon bilang tidak melakukan itu, dia pasti nggak dapat ikan. Betul tidak? Ya. Kalau dia tidak taat, dia melakukan dengan tidak benar. Bisa aja, udah kata Tuhan suruh lemparin yang ke dalam kan. Lukas 5 tadi, lemparkan Simon yang agak ke dalam. Sudahlah orang tadi semalaman udah seperti ini nggak dapat. Udah lemparin sembarang aja. Itu namanya ketidaktaatan, sama kayak kita ya. Disuruh mama, "Itu kok belum bersih, tadi kan dia disuruh sapu." "Tadi kan aku udah sapu mah." Gitu. "Tapi ini kenapa masih kotor?" Ya dilewatin lagi, jadi melakukan dengan tidak benar ya, itu ketidaktaatan. Yang kedua, sampai selesai. Sampai finish, kunci yang kedua tadi, completely, selesai. Kalau ketidaktaatan dia nggak tuntas, nggak sampai selesai, masih ada yang kotor-kotor kayak tadi. Terus kalau di Lukas 5 tadi, dia sampai penuh, ya kan, sampai selesai dia jaring semua sampai jalannya mau robek ya. Terus yang ketiga apa? Dengan riang. Wah, Simon nggak bilang, "Aduh, orang sudah semalaman kok masih disuruh lempar lagi." Tapi dia dengan riang, dia bilang apa sama Tuhan Yesus? "Karena Engkau yang menyuruh, akan aku kerjakan." Ini dia. Sudah jelas dia taat ya. Kalau yang tidak taat bagaimana? Bersungut-sungut. Sudah deh, aku udah sapu tadi, mama gak percaya sih gitu. Itu bersungut-sungut. Tapi kalau kita mau taat, kita melakukan dengan riang, dengan sukacita. Yang keempat, tidak menunda-nunda. Kata Simon tadi apa bilangnya? "Aku akan melakukannya, aku akan menebarkan jalaku." Enggak bilang, "Entar aja Tuhan ya. Udah di semalaman udah enggak ada, udah entar aja, bentar lagi ikannya muncul kok, entar 5 menit lagi." Yang suka menunda-nunda siapa ini di sini? Siapa angkat tangan? Oh enggak ada. Puji Tuhan. Tidak ada yang menunda-nunda ya, artinya taat, artinya obey. Betul? Yes, amin. Dan yang yang kelima adalah sepenuh hati. Tidak setengah-setengah, ya setengah hati ngerjainnya. Ya kalau setengah hati ngerjainnya juga hasilnya enggak maksimal, hasilnya enggak bagus. Kayak nyapu tadi lah.
Kayak nyapu lagi, udah bersungut-sungut, nggak selesai ngerjainnya, terus udah gitu setengah hati. Akhirnya masih kotor nggak kamarnya? Masih. Terus kadang-kadang suka ada bau nggak? Baju-baju kotornya masih di situ, iya kan? Karena apa? Setengah hati. Coba kalau kita melakukan dengan benar, sampai selesai, dengan riang, tidak menunda-nunda dan sepenuh hati. Wah, kita bisa lihat hasilnya. Kayak Simon, dapat ikan sampai jalannya mau robek. Terus dia panggil temennya di situ, ya perahu satu lagi. Ini kami udah gak muat lagi nih, gitu. Panggil. Dua-dua perahunya itu juga penuh ikan sampai hampir tenggelam. Wah, luar biasa. Siapa yang di sini mau taat? Angkat tangannya. Yeay, anak-anak Aero Kids taat semuanya. Amin. Oke, next slide, Kak. Pertanyaannya kenapa kita harus taat ya, Kak? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus taat? Oh, supaya kerjanya selesai kayak tadi. Atau supaya dapat berkat, gitu. Kenapa? Yang pertama, kita buka yuk. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14, Kak Cindy tunggu ya. Yohanes 14 ayat 15. Sudah, kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi, firman Tuhan ini adalah panggilan Yesus. Kenapa kita harus taat? Ini adalah panggilan dari Yesus. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikut. Atau sekarang lagi ngetren followers. Siapa yang di sini follower Yesus? Followers, boleh lah. Sementara kita kalau orang baru bertobat bilangnya jadi followers ya, hanya pengikut. Tapi selanjutnya menjadi murid. Jangan sebatas followers doang ya. Kalau followers doang mah cuma nambah-nambahin. Tapi kita harus berkembang menjadi murid. Yang kedua, kita juga harus menuruti perintah Tuhan Yesus. Itu adalah panggilan Yesus. Jadi kalau kita terpanggil, kita sudah dibenarkan Tuhan, kita sudah menerima Tuhan, kita harus jadi pengikut Yesus. Kita harus menuruti firman Tuhan. Kemudian, kenapa kita harus taat selain panggilan Yesus? Lanjut, yaitu kita harus melakukannya dengan beriman. Artinya tindakan iman kita. Kita buka di Kejadian 22 ayat 5. Ini tindakan iman yang seperti apa sih, Kak? Sehingga mengharuskan kita harus taat. Kejadian 22 ayat 5. Ini tentang Bapak Abraham ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ingat, garis bawahi kami. Ya, padahal itu Ishak mau diserahkan atau mau dipersembahkan kepada Yesus. Tapi Bapak Abraham ini adalah bapak orang beriman, berkata kami. Kalau kami itu berartinya udah kata jamak ya, kata kedua ya. Artinya kan dia balik lagi. Harusnya kalau dia ke atas sana, Ishaknya dipersembahkan, si Abrahamnya balik lagi sendiri tanpa anaknya. Tapi dengan iman, Abraham bilang apa? Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Wah, luar biasa ya. Ini tindakan iman adik-adik. Jadi kenapa kita harus taat itu adalah tindakan iman. Ya, tindakan iman kita enggak ragu-ragu. Seperti Bapak Abraham ini loh, enggak ragu-ragu loh dia. Kata Tuhan bilang, woi Abraham, kamu harus mempersembahkan Ishak ya. Dia harus dipersembahkan. Wah kebayangkan, aduh anak saya harus persembahkan. Tapi Abraham bilang enggak. Dia ragu-ragu enggak? Enggak. Ya, dia tidak ragu-ragu, bahkan dia segera bertindak. Pagi-paginya dia siapin semuanya, kayu bakarnya sama bujangnya udah disiapin, koreknya mungkin ya semuanya udah disiapin semuanya. Ya, mungkin minyaknya juga udah disiapin. Dia segera bertindak. Ini adalah tindakan iman. Ketika kita taat dan mengikuti panggilan Yesus dan kita melakukan tindakan iman itu, apa akan yang kita terima? Berkat tercurah. Kalau yang namanya berkat itu adalah buah dari ketaatan kita adik-adik.
Di mana ayatnya? Di Kejadian 22 ayat 18. Kita buka ya. Kejadian 22 ayat 18. Masih kejadian yang tadi ya. Oke. Di sini dibilang, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Siapa yang dimaksud di sini? Bapak Abraham tadi. Ya, Bapak Abraham tadi itu sudah mendengarkan Tuhan, dia sudah taat. Dan dia akan mendapatkan berkat. Efeknya enggak hanya keluarganya saja, tapi semua bangsa di bumi ini akan mendapatkan berkat karena Bapak Abraham ini mendengarkan firman Tuhan. Wah, dahsyat ya adik-adik. Ketika kita taat nih, Kak Sandy pernah dengar kesaksiannya dari seseorang hamba Tuhan, ya. Dia itu sudah taat sama papanya karena papanya pendeta, jadi dia taat untuk ikut melayani dari umur 7 tahun. Nah, dia main musik dianya, ya. Dia taat aja dia juga nggak ngerti. Lah 7 tahun bapaknya khotbah terus disuruh main musik. Ya udahlah, ikutin aja ya, kayak gitu ya. Ikutin selama 7 tahun. Tapi buah dari ketaatannya dia selama 7 tahun ketika dia harus melakukan pendidikan yang lebih tinggi dalam musik. Sekolah ini cuma menyaring 200 orang. Sedangkan dia tidak memiliki istilahnya kayak apa ya, mungkin dia kejuaraan kah atau apa gitu ya, dia kurang. Tapi Tuhan melihat dia pada saat 7 tahun sampai saat ini dia sudah besar, dia melayani Tuhan. Artinya dia buah ketaatannya dia masuk dalam 200 orang itu. Luar biasa ya. Jadi Kak Sandy percaya adik-adik di sini juga jangan lagi bertanya, kenapa sih mama aku harus taat, kenapa sih papa aku harus taat? Ya, taat mulai dari orang tua, karena orang tua adalah apa orang tua? Orang tua kita adalah wakil Tuhan di bumi. Nah, ketika orang tua kita juga berdoa, kita juga ikut berdoa. Ya, orang tua kita bilang jangan makan itu atau jangan main game, stop main game. Dari sekarang nggak boleh ya main game ya. Boleh, tapi jangan sampai edik ya. Apa ya? Maksudnya keterusan ya. Terus keterusan terus jadinya lupa sama berdoa. Oh iya, lupa berdoa. Berdoa terus giliran suruh berdoa, gimana kak? Berdoanya harus kayak gimana ya? Gitu. Ya. Saking dia lupa, yang dia ingat di sini Free Fire gitu. Jadi lupa. Kak Cindy cuma hafalnya Free Fire doang sih, yang lain nggak tahu karena sering denger aja itu ya gamesnya. Jadi ketika berkat tercurah, tubuh, jiwa, roh kita dan percaya dengan sepenuh hati. Mulai dari tubuh kita ini nanti sebentar lagi juga kalau kita dipanggil Tuhan udah nggak ada lagi hubungannya. Jiwa kita, kalau jiwa kita juga taat sama Tuhan, otomatis jiwa kita sehat ya. Roh kita apalagi ya, roh kita juga memuji Tuhan. Next slide Kak. Ini adalah tanda cinta kita sama Tuhan Yesus. Ya, tanda cinta kita sama Tuhan Yesus itulah obedience, ketaatan. Kalau kita nggak cinta Tuhan, kita nggak mungkin taat. Betul ya adik-adik ya. Kalau adik-adik nggak cinta sama papa mama, nggak mungkin kan dengar papa mama, betul ya? Seperti itu ya. Jadi cinta itu sama dengan obedience. Love sama dengan obedience. Cinta itu sama dengan taat ya. Ketika kita taat, ada pengenalan akan Tuhan sehingga kita menjadi taat ya. Nah, ketika kita bisa taat karena percaya nggak sama papa mamanya sekarang? Ada yang nggak percaya? Ada yang bilang nggak percaya aku sama papa? Ada yang bilang begitu? Nggak ada ya. Anak-anak Erokid semuanya percaya sama papa mama ya, dan percaya sama Tuhan karena melihat papa mama percaya Tuhan. Itulah ketaatan. Adik-adik, Kak Sandy percaya ya, kalau adik-adik mulai dari sekarang nih taat aja. Emang susah disuruhnya ya, cuman disuruh simple. Hal yang simple, nanti Kak Sandy akan kasih lihat. Hal yang simple seperti apa sih yang sulit dikerjakan. Tapi Tuhan mengajarkan kita harus taat. 1 Yohanes 5 ayat 2-3. Kita buka sama-sama. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Kak Sandy tunggu. 1 Yohanes 5 ayat 2 dan 3. Oke, sudah dapat ya?
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, ingat, perintah-perintahnya Tuhan tuh enggak berat. Yang bikin berat itu kita. Kayak berasa-berasa, enggak sanggup aku Tuhan, enggak mampu aku Tuhan. Padahal Tuhan bilang perintahnya Tuhan tuh enggak berat. Kita aja yang agak lebay, ya baper. Berat gitu. Padahal enggak. Ya, oke. Sebelum kita tutup firman Tuhan ini, Kak Sandy mau ulang kembali bahwa kenapa kita harus taat, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya panggilan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita melakukan tindakan iman, dan ketika kita melakukan tindakan iman itu kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dan sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan yaitu ketaatan. Kita mau lihat film sedikit ya yang menggambarkan di mana yang Kak Sandy bilang tadi, susah banget untuk taat padahal simple. Kecil banget ya, simple. Nah, coba dilihat, kira-kira saya seperti ini enggak? Silakan menonton adik-adik. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb, Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yuk.
Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Ya, filmnya lumayan panjang ya. Tapi adik-adik bisa lihat di sini, seperti Kak Sandy bilang tadi, simple, tapi susah banget. Betul ya? Yang pertama tadi, mamanya udah bersih-bersih, udah beres-beres, dikasih suruh masuk. Ingat ya, mama kan bilang ya, udah inget ya sendalnya dicopot. Dia lupa. Susah ya kalau kayak gitu ya. Tapi kita mau belajar sama-sama di sini. Firman Tuhan mengatakan Simon itu belajar. Dia belajar untuk taat juga di situ. Tuhan bilang tebarkan, padahal semalaman dia cari ikan di situ nggak dapat 1 ekor pun. Tapi begitu Tuhan yang berkata, dia bilang apa? Karena engkau yang menyuruh Tuhan, saya akan tebarkan. Dan waktu anak tadi melakukan perintah mama papanya, dan waktu tadi Simon juga melakukan perintah Tuhan, dia dapat apa? Dapat ikannya banyak banget, 2 perahu sampai robek ya itunya jalannya. Terus anak tadi dapatnya apa? Dapat pujian dari mama papanya. Siapa di sini anak-anak Erokit yang siap mau belajar taat dari yang kecil? Angkat tangan. Yeay. Slide Kak Sandy yang terakhir adalah mengatakan, ini pakai bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa ya. Adalah obedience brings blessing. Ketaatan mendatangkan berkat. Ketika kalian taat dari kecil, kalian juga tidak akan pernah berhenti menerima berkat dari Tuhan sampai kalian besar. Haleluya, amin. Amin. Kita tutup Alkitabnya kita mau siap-siap mau menerima doa, kita bersama-sama berdoa, firman Tuhan kita selesai dan kita angkat pujian. Pujian ini sebenarnya mengatakan bahwa kita percaya sama Tuhan, ketika kita taat, Tuhan tidak pernah gagal, ya. Dan ketika kita taat sama Tuhan, Tuhan juga tidak pernah lalai dalam menepati janji-janjinya. Kasih dipercaya, adik-adik Erokid semua di sini akan mulai setia dan taat. Angkat tangannya tinggi-tinggi, katakan yes saya mau taat Tuhan. 1, 2, 3. Yes, saya mau taat Tuhan. Sekali lagi, yes, saya mau taat Tuhan. Haleluya, anak Aerokids luar biasa. Kita angkat pujian ini, ku percaya Tuhan tak pernah gagal. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi adik-adik, katakan dengan sungguh-sungguh. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Yes Tuhan, karena kami terlalu percaya Engkau Allah, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal menjadikan kami sebagai seorang pemenang dan tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya anak-anak Seero Kids akan menerima janji-janji Tuhan, menjadikan mereka lebih dari pemenang. Anak-anak yang penuh dengan masa depan cerah, dan biarlah dalam pendidikan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya anak-anak Seero Kids adalah anak-anak yang luar biasa, percaya diri dalam Tuhan, dan membangun iman mereka semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Dahsyatnya Engkau Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih firman Tuhan telah selesai, tapi hamba percaya firman ini juga Tuhan boleh menguatkan setiap anak-anak kami, bahkan orang-orang tua kami yang mendengarkannya. Dan kami percaya kami mau taat. Kami mau taat Tuhan, mulai dari sekarang kami mau taat ya Bapa dengan hal-hal kecil, dan hamba percaya bukan berkat yang akan kami terima, tapi berkat yang tercurah, melimpah yang akan kami terima. Dan kami percaya juga Tuhan, prosesnya Tuhan akan sertai, prosesnya Tuhan akan temani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan pertemukan kembali kami pada saat komsel dan ibadah minggu kami yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Seero Kids yang mau taat berkata, amin, amin, haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.